pagi ini kita akan coba melihat salah satu home industry yang memproduksi, dan saya lihat untuk lokasinya cukup besar. Berapa sih kapasitas produksi dan berapa kebutuhan dari bahan bakunya? Kita cari yang bisa kita tanya-tanya. Oke, selamat siang Mas Agus. Selamat siang Mas. Waduh, bisa mengganggu sebentar waktunya Mas? Bisa. Saya lihat ini, saya kan kemarin main di daerah Pringsurat juga. Ini ya, tempatnya lebih luas Mas ya? Ya. Kalau untuk luas area untuk ini berapa Mas kira-kira ini ya, untuk seperti ini Mas ya? Sekitar 15 kali 40. Oh, tapi walaupun ini Mas ya, walaupun tempatnya ini masih seperti hanya dari bambu, saya lihat, tapi kayaknya produksinya agak ngebut juga ya. Betul, alhamdulillah Mas. Udah berjalan berapa tahun ini Mas? Sudah 3 tahun lebih Mas. 3 tahun lebih. Oke, kita. Ini bahan baku utamanya OPC Mas, kita pakai OPC. Oh, saya pernah main juga di Rotary itu yang seperti ini, mungkin di salah satunya dilempar ke sini ya Mas ya? Ya betul. Jadi standarisasinya gimana Mas kalau untuk dari bahan baku ini? Ini yang dimana kan kita OPC Mas. Jadi OPC ukuran ini ukurannya 4x4. Agak lebar Mas daripada yang kemarin saya lihat di tempat Mas Iwan itu ya? OPC kan ada 2x4 Mas, ada 2x4, 4x4 sama 4x8. Nah ini yang 4x4, ini yang 2x4 Mas. Jadi ini pakai yang 2x4, ini yang standar, terus yang itu yang 4x8. Oh, ada yang besar juga Mas ya? Betul, jadi lihat perbandingannya Mas? Perbandingannya seperti ini. Waduh, Pak, saya baru lihat kalau yang ini Mas. Oh, beda Mas ya ini. Segini. Jadi ini separuhnya yang itu Mas. Kalau yang ini Mas Agus, ini biasanya ada yang nyuplainya dari mana Mas kalau yang seperti ini? Sama, ini dari Rotary kita juga Mas. Oh, ini dari lokal juga? Ya, oh. Malah saya belum sempat lihat yang kemarin ini. Kalau ini kan untuk satu lembarnya hanya dua biji. Hanya butuh 2 biji, sedangkan kalau yang ini 4. Ini 4. Jadinya kita prosesnya sebenarnya lebih cepat pakai yang ini. Termasuk di meja setting Mas ya? Ya, termasuk di meja settingnya, susunannya juga lebih cepat pakai yang ini Mas. Secara otomatis ini ya Mas, untuk mempersingkat waktu di kita produksinya bisa lebih efektif. Juga lebih efektif. Tapi standar untuk yang di kita Mas ya, untuk yang kita ini harus seperti ini Mas ya? Nah, ya, ini yang standar. Jadi standar itu tetap nggak ada istilahnya apa mata kayu atau juga dia kita nggak pakai yang repair juga Mas ya, maksudnya nggak yang ini ya? Ya, kita memang OPC untuk bahan tetap kualitas Mas. Ini OPC bahannya apa nih Mas? Mahoni juga? Ini sengon Mas. Oh, sengon ya? Sengon. Jadi sebenarnya karena kualitas nanti di plywoodnya itu juga dari bahannya Mas. Oh gitu. Ya, jadi kalau bahannya udah berkualitas, nanti juga jadinya plywoodnya. Ya, karena memang bahan utamanya dari OPC-nya ini udah mau kenceng Mas ya? Betul, jadi untuk kencangan juga untuk kerataan nanti nggak banyak kornet dan sebagainya itu dari sini. Kalau ini glue ya Mas ya? Ya, kalau dari sini nanti kunci utamanya lagi adalah di proses pengeglunya ini Mas, untuk lemnya. Jadi kita nanti bahan ini kita masukin ke glue. Jadi bahan kita tetap standar semua ya Mas. Jadi bisa dilihat di sini. Nah, ini jadi yang paling penting itu adalah nanti ini di laburan Mas. Untuk laburan itu tampilannya harus rata semua. Jadi artinya rata gitu, rata, ya rata. Jadi nanti di sini ada istilah timbangan standarnya supaya maksudnya komposisi dari untuk lemnya menghasilkan lem yang ideal. Jadi lemnya harus ideal. Soalnya kalau nanti lemnya juga ketebalan, nanti efeknya akan tembus di fishbacknya gitu. Tembus itu gimana maksudnya? Nanti bisa muncul di tampilan, bercak di tampilan. Ya, saya pernah lihat itu ada. Jadi nantinya triplek itu jadi kayak ngeblok ya. Nah, betul. Jadinya itu berarti kesalahan atau tidak cermatnya. Benar. Jadi di situ. Jadi kunci utama paling penting adalah komposisi di lemnya. Kalau di lemnya ini kuncinya udah bagus. Coba Mas, ini dari kita review untuk fishback Mas ya. Ini fishback jenis apa Mas? Ini fishback crewing Mas. Fishback crewing. Ketebalannya 0,3. Ini kita produksi jenisnya apa Mas? Ini kita lagi bikin 8 mili merah Mas.
Kemudian fishbacknya yang dipakai Nah, yang ini yang kita pakai kebetulan fishbacknya adalah fishback dari bahan crewing. untuk ketebalannya mas. Ketebalannya 0,3, jadi ini juga pengaruh banget soalnya ini kan di tampilan. Ini di depan atau di belakang mas? Ini di atas sama di bawah mas. Oh sama depan ya. dan belakang kita sama pakainya. Nah spesifikasinya untuk yang di kita mas, nerimanya hanya seperti apa mas? Coba bisa kita lihat visualnya Yang pasti sedikit mas. kalau fishback seperti ini kan ada sebenarnya fishback itu juga grade-nya macam-macam mas, ada UT, ada back. Kita pasti belinya back sama UT. Oh. Kalau UT-nya seperti ini, jadi yang utama adalah fishback-nya tidak mengandung minyak mas. Oh, contohnya seperti ini mas ya. Ya, Kalau misalnya dia ini, keringnya ini itu kering, nggak ada minyak sama sekali. Kalau masalahnya kalau nanti ada minyak itu biasanya Pengaruhnya gimana? Pengaruhnya dia nggak rekat di lemnya mas. tidak rekat. Artinya jadinya kayak ngambang gitu mas. Betul, nanti jadinya setelah jadi plywoodnya nanti pasti ada gelembung. Oh, Ada gelembungnya. oke. Jadi- Bentar mas, gelembung mas. Jadi kalau hasil dari triplek itu menggelembung, itu berarti permasalahannya ada di fishback Betul. yang tidak Kalau- standar kalau atau mengandung minyak. Kalau di untuk yang merah biasanya kebanyakan yang terjadi adalah karena fishback yang mengandung minyak. Ini tuh ngelembung mas ya. Biasanya Nah kalau yang seperti gelembung. mungkin agak kayak ada garis yang pecah itu mungkin, atau fishbacknya juga mungkin hasil repairan, jadi dia tidak sempurna. Kalau fishback pecah itu banyak pengaruh mas. Artinya ada lem yang ketebalan, mungkin juga ada kadang kita Lem yang tadi kita bahas di glue. betul. Juga keduanya itu faktor minyak itu juga bikin itu fishback pecah. Jadi bukan hanya satu masalah. Betul. Ketiganya adalah temperatur dari hot press-nya sendiri yang terlalu tinggi. Kalau ini saya lihat, saya tahu ini namanya longkor mas ya. Bisa Ya, betul. dijelaskan Ini longkor ini longkor ini kita untuk bahan baku yang di tengah mas. Jadi semacam tulang atau gimana mas? ya betul. Jadi untuk tulangannya yang di tengah. Jadi yang menguatkan dari komposisi sebuah triplek itu sebenarnya justru longkor ini mas ya? Ya karena gini kan posisinya juga pemasangannya beda mas. Jadi untuk longkor ini kan sistemnya seratnya ke sana, sedangkan nanti yang untuk OPC? OPC-nya itu kan Oh beda. artinya horizontal dan vertikal? Vertikal betul. Siap. Dan pengaruh OPC itu kan nanti fungsinya karena untuk ini mas, kontak fishback-nya. Maksudnya? Nah, karena OPC, nah kita kenapa pakai OPC untuk kontak fishback kan lebih rata mas. Tidak banyak menimbulkan. Betul, jadi permukaannya rata gitu, walaupun kita nggak pakai sanding tapi tampilan di OPC-nya akan lebih bagus. Nah, tapi kalau kita pakainya selain OPC, biasanya penampilannya di atas itu kurang bagus mas. Banyak terjadi korlap, artinya nggak rata gitu. Semakin resiko tinggi. Ya semakin resiko tinggi. Nah nanti itu juga pengaruh banget di ini faktor kualitas juga. Masalahnya kan bahan yang kalau OPC kan tebalnya flat, misalkan kita 20 tetap Oke. 20 mas. Tapi Jadi kalau- termasuk dari ukuran di akhir produksi itu yang sangat berpengaruh. Kalau Nah, kita pakai yang shortcore ataupun longcore kayak gini kan biasanya ketebalannya itu pasti ada selisihnya walaupun berapa mili. Mas Agus, kita lihat ini ada 1, 2, 3, 4 ya, 4, Ya, 4 meja setting kita Betul. sebut ya. Berarti butuh berapa tenaga kerja mas kalau untuk 4, untuk standar kita 4 meja? Pak, sebenarnya setting itu satu meja satu orang. Oh 1 orang. Ya, Oke. cuman kita untuk pengejaran hasil untuk Ah. targetnya kita kasih yang namanya supply. Jadi kan yang bahan bakunya di sini tadi untuk fishback dan longkornya nanti ada orang supply sendiri 2 orang bantu untuk yang nyeting gitu. Biar cepat. Ya, karena sebenarnya pentingnya ini apa setting itu adalah penentu juga dari hasil persifnya berapa. Maksudnya kecepatan atau gimana mas? Iya, jadi banyak mas pengaruhnya setting itu banyak. Jadi dari kecepatan mereka setting juga nanti kan akan mempengaruhi berapa yang mereka hasilkan Karena per ini harinya. bahan mentah awal dia adalah di setting. Betul. Jadi proses pertama kita bikin plywood ya nanti di sini mas. Jadi Kuncinya ya mas? penyusunan ya, tapi nanti penyusunannya dari apanya nanti pengaruh semua. Kita kalau udah salah susun, salah play juga Iya. nanti kan pengaruh di kualitas. Makanya yang paling utama kita adalah nanti dari bahan baku dulu, terus ini yang kita awasi betul itu adalah di setting. Kalau mesin ini standarnya seperti apa? Fungsinya gimana sih mas aslinya? Nah ini yang namanya cold press mas.
Ini yang namanya cold press itu untuk press tapi kita nggak pakai suhu atau panas gitu. Jadi hanya mengandalkan untuk pegas. Betul, itu hanya mengandalkan tekanan untuk menekan dari hasil setting betul, tadi. Jadi menekan. Jadi nanti setelah itu kan proses dari glue setting, kita tekan dulu Mas. Kita tekan dulu nanti untuk proses pematian lem. Jadi lem itu nanti akan di press supaya lebih rekat dulu. Selama ini yang kita pakai 40 menit Mas. 40 menit. 30 sampai 40 menit. Kalau boleh tahu Mas, ini kalau yang tulisan ini tekanannya atau di 10 koma ini tekanannya? Ya, ini tekanan. Jadi controllingnya di panel ini Mas? Betul, kontrolnya semua di panel. Jadi tekanannya kita harus pakai berapa. Misalnya contoh yang depan kita ini lagi di press Mas? Betul, ini nunggu waktu gitu. Nunggu ya? waktu. Nanti kan ini secara otomatis Mas. Secara otomatis. Dia udah mana ya? Udah program di sini, nanti setelah nanti ini memang mau naik ya naik Mas. Nanti kita keluarin itu program waktunya berapa, tekanannya berapa. Itu udah kan ya, udah presisi ya? Udah presisi. Jadi tinggal nanti berjalannya aja. Lanjutnya Mas, dari cold press ini? Nah, dari cold press ini Mas, nanti setelah ini keluar dari sini, masuknya ke hasilnya seperti ini? Ya, ini kan hasil, namanya kita hasil bonding gitu Mas. Jadi ini tidak ada yang ini baru di cold press saja hasilnya sudah seperti ini Mas. Ini namanya bonding. Tapi dia masih ini Mas ya, masih setengah matang. Betul. Tapi ini lemnya masih belum mati total Mas. Tapi bisa dibilang udah kering atau masih agak basah gitu? Belum Mas, masih setengah kering istilahnya ya. Nggak boleh kalau kita terlalu kering nantinya di hot pressnya sendiri juga pengaruh. Kemudian yang paling penting berarti ini Mas ya, adalah mesin hot press kita ini. Ini yang terakhir Mas. Jadi mesin hot press ini yang terakhir nantinya untuk proses pematian lemnya. Jadi benar-benar nanti kita ini kan namanya hot itu kan menggunakan temperatur ya panas. Jadi nantinya lem itu akan benar-benar kering di situ. Kuncinya di ini juga Mas ya. Maksudnya dari hot press ini bisa menjadi kunci juga dari yang tadi kita bahas. Dari bahan, kemudian ya, lem dan sebagainya. Semua berpengaruh Mas, sebenarnya semua berpengaruh. Makanya tetap aja semua itu sebenarnya membutuhkan SOP. Jadi untuk tebal berapa, nanti waktunya kita juga harus berapa menit untuk pengempresan itu kan tergantung ketebalan Mas nantinya. Kalau ini kita muatnya berapa Mas? Kalau untuk yang hot press kita cuman ini 8 opening Mas, kita cuman 8 ply. Jadi hanya mampu 8 Mas ya? Ya, hanya dari yang kita 8. bicarakan, yang dari setting itu sudah jelas kita menghasilkan 140 ya? Ya, 140, tapi kan kalau ini 8 itu kan karena kita udah hitungan semua Mas. Jadi cold pressnya udah dihitung kapasitasnya itu cuma 70 pieces ya tadi ya. Turun menjadi 8 di hot press? Hot press 8, tapi kan dari press time-nya udah beda Mas. Oh sorry ya, saya agak ya. Nah, yang tanya, berarti yang menariknya ketika di hot press ini berapa menit? Gitu ya Mas ya? Press, ya, kalau di hot press kan standarnya itu kan dari ketebalan dibagi 2 plus 1 Mas. Oh siap. Jadi misalkan teorinya 8, gitu ya? 8 mili itu nantinya kita cuma pressnya 5 menit. Karena 8 dibagi 2 ditambah 1. Berarti 4 ditambah, ketemunya berarti 5 menit. Per 5 menit dia bisa memproses 8 pieces. Jadi 1 jam. Ini nggak berhenti juga Mas maksudnya? Enggak. Setelah ini pokoknya nanti berjalan terus. Kita khusus untuk hot press kita nggak pernah berhenti Mas. Oke. Jadi nanti tetap dari satu shiftnya ke shift yang lain kita tetap nyambung. Oke. Gitu. Karena pengaruhnya nanti juga di boilernya nanti juga panasnya harus standar. Oke. Gitu. Ini untuk panasnya berapa Mas? Kita pakai panas Platen yang di Platen ya. Di Platen itu nanti 95. Nanti kita pakai alat ini Mas. Oh ada ininya Mas? Waduh, jadi saya baru lihat ini Mas. Ya, jadi kita pakai alat standar. Ini bukan yang kayak untuk corona itu? Ya, kebetulan semacam itu juga Mas? Semacam itu, cuman ini untuk alat pengukur mesin ya. Jadi kita pastikan dulu nanti cross check. Nah itu ditempelin atau gimana? Kita tinggal tembakin aja Mas. Sorry. Tiap jamnya kita cuma tembakin. Oh ini untuk Mas ya? Mengecek suhunya itu stabil atau tidak? Ya benar. Jadi kita kan pakai standarnya segitu. Jadi kalau misalkan nanti itu suhunya terlalu tinggi atau semakin bisa kita set lagi ya. Itu kita langsung perbaiki. Harus memang kita standarkan di situ. Masalahnya nanti pengaruh banget Mas. Oke siap. Dari untuk press time-nya, pengeringannya berapa menitnya itu nanti kan sangat pengaruh. Kita lihat hasil dari hot press Mas.
Ya, kalau hasil dari petani di sini. Ini yang sudah kebetulan udah kita press. ini udah. Jadi semuanya kencang semua. Jadi ini secara kita visual mata telanjang aja udah bisa kelihatan hasilnya iya, Mas ya. jadi kelihatan hasil. Tapi masih ini ya masih saya yang kita ini untuk kan, ukurannya belum. Ini untuk kan yang masih ukuran bahan baku yang kita pakai, Mas. Nanti masih kita potong jadi ukuran standar. Gitu. Bisa dilihat Mas kalau dari samping mungkin dari hasilnya ini. Oke. Oh ini kasar ya Mas? Ini karena kita tadi pakai bahan OPC Mas, yang untuk tampilan, maka yang diharapkan akan ini rata halus. Ini nanti masuknya ke finishing. Kalau pas nanti kita masuk ke scissor dulu, kita potong dulu sesuai standar plywoodnya Mas. Jadi untuk ukuran yang ya benar, jadi 122 kali 244. Iya, 122 kali 244. Untuk berarti masuk ke mesin pemotong ini settingan dari alat itu udah pasti presisi, udah Mas? Pasti presisi. Jadi dari alatnya sendiri kita memang udah bikin ukuran yang standar. Jadi untuk yang di mesin press ini saya lihat juga agak membutuhkan banyak orang juga ya untuk di 4 orang. 4 orang. Masalahnya kan untuk in dan out gitu. Oke, berarti untuk yang memasukkan selama mesin itu terus mereka jadi yang untuk yang outputnya itu memang harus segera pergi ya dari meja itu ya. Outputnya 2, nanti inputnya 2 itu kan maksudnya gini, biar kita nggak terlalu banyak makan press time-nya gitu loh. Jadi waktunya tetap kita manfaatin. Jadi yang pas ngeluarin sini ngeluarin, yang di depan udah masukin lagi gitu Mas. Jadi karena berbeda arah ya Mas ya, maksudnya yang dari hot press ke sini terus jadi, kemudian di sana juga udah numpuk. Ya, nanti jadi hitungan SOP-nya yang dari per jamnya harus dapat berapa hot press-nya itu harus tercapai. Jadi memang detail gitu. Dari per satu pekerjaan. Iya, yang pasti nanti kan kemampuan alatnya kan dihitung Mas. Jadi ini cold press-nya dari per jamnya dia menghasilkan 70 pieces misalkan. Jadi di hot press-nya pun harus per jamnya segitu. Jadi kita atur dari depan Mas. Kalau memang dari dulunya, dari kapasitasnya alatnya segitu ya, berarti nanti kita dari glue setting sampai belakang itu harus sesuai. Per jamnya harus sesuai. Nggak ada yang akhirnya di belakang kok ini itu sisa waktu atau nganggur gitu. Betul. Jadi memang benar-benar harus di planning untuk yang itunya. Jadi supaya nanti nggak terjadi misalkan ini alatnya yang ternyata yang di alat kerjanya agak lambat, otomatis nanti yang di setting itu numpuk barang. Atau kayak gini Mas, kalau kita balik, kalau di settingnya bukan terlalu banyak, kalau di settingnya sudah standar, tapi di belakangnya mungkin dia juga kurang bisa memakai SOP, otomatis numpuk. Iya, otomatis numpuk juga, dan itu pengaruhnya nanti kalau kelamaan juga mereka nggak cepat masuk ke itu nanti hasilnya juga akan terus gitu. Nah itu nanti tadi kan setelah di hot press-nya terus kita masuk ke finishing itu kan dari scissor potong. Akhirnya nanti kita seleksi dulu. Ini proses seleksi. Seleksi dulu. Jadi dari ini per berapa buah Mas? 4 atau berapa? Ini dari 4. Jadi 4 ini maksudnya mereka seleksi secara ini mana yang masuk dulu, ke sini atau mungkin nanti seleksi dulu mana yang sekiranya masuk dan enggaknya atau mungkin yang butuh perbaikan nanti kita pisah-pisah dulu. Bisa kita review Mas untuk hasil hari ini Mas yang ini 12 mili Mas ya? Yang 12 mili, jadi untuk hasil potongnya dari scissor seperti ini Mas. Kok saya lihat ini dari pojok Mas ya? Dia presisinya di sini ini pengaruhnya ke ketajaman pisau atau seperti apa Mas? Betul Mas, jadi itu ketabahan pisau itu sangat utama sekali. Masalahnya kalau kita nggak pakai yang memang benar-benar itu nanti tajam, itu biasa mengakibatkan serabut, terus nanti justru malah bikin plywoodnya kropos kayak gitu. Kalau serabut itu berpengaruh ke harga jual juga atau gimana Mas? Maksudnya atau klaim gitu? Otomatis nanti tampilannya nggak seharusnya itu harusnya yang jadi plywood jadi kualitas bagus. Karena hasil potongnya yang kurang bagus kan kesannya jadi nggak bagus. Mengurangi mutu. Benar. Masalahnya kan nanti setelah ini masalahnya kan kita setelah dipotong kan kita kerat Mas. Jadi kita kerat itu per keratnya berapa itu, nah nanti ini kan kelihatan
bagusnya kalau potongan memang kelihatan bagus ya kita lihat tampilannya pasti bagus. Orang kan pasti melihat dari segi tampilan luar dulu, mukanya kayak apa, dia udah bagus baru dia lihat posisinya. Nah ini Mas yang tadi diceritakan ya, untuk kerataannya seperti ini Mas ya mungkin ya, yang bisa dibilang ini ya. Ini ratanya seperti ini. Jadi karena kita memang pakai bahan. Kalau yang 12 mili ini biasanya untuk kebutuhan apa tuh Mas? Kalau untuk di industri itu kan kalau tahu saya yang paling laris itu 8, 9 ya untuk cor proyek. Nah kalau biasanya kalau untuk yang 12 ini Sama Mas, 12 mili itu untuk bergesting biasanya ya. oh Jadi kan kalau mungkin kalau untuk yang proyek besar itu kan nggak sekali pakai gitu mungkin bisa berulang. Berarti kalau yang sudah masuk ke sini sudah masuk ke proses quality control. Benar, jadi semua udah masuk ke proses tadi, terus ke finishing, udah dicek semua, udah masuk ke quality controlnya. Akhirnya kita kerat, perkeratnya kebetulan tadi itu isinya 170. Kita kasih label sesuai barang, baru nanti setelah itu kita kemas sebaik mungkin, nah siap kirim untuk pengiriman. Kalau balik lagi Mas ke besarnya home industry kita, terus kemudian dengan banyaknya karyawan, kemudian 2 shift itu untuk hari ini ataupun target Mas ya, itu biasanya kapasitas produksinya berapa Mas per hari? Per hari, kalau per hari itu kan kita 2 shift Mas. Kita 2 shift itu target 8 milinya itu kalau fisiknya kita targetnya ada 1.500 1.500 lembar kekuatan alatnya ya. Oh gitu. 1.500 pieces sekitar 16 kubik lah Mas. 16 kubik Ya berarti kalau 2 shift 32 per hari. Dan untuk sementara ini Mas, kita melayani atau dikirim kemana aja Mas kalau untuk hasil dari Sebenarnya kita udah bayar semua Mas. Jadinya alhamdulillah kita itu sekarang hanya istilahnya menyelesaikan PO. Oh, memang sudah ada orderannya alhamdulillah kita. Ke daerah mana Mas? Itu untuk Tangerang dan Surabaya. Tangerang dan Surabaya. Tangerang, Surabaya, terus ada juga kemarin di Jakarta, Tanjung Priuk, Pati, banyak lah Mas. Tapi lebih banyak memang sudah artinya banyak lari ke Jabodetabek ya Mas? Ya paling banyak itu kita ke Tangerang. Kita ke Tangerang paling banyak itu PO-nya setiap harinya kita bikinin PO dia. Jadi PO-nya udah kita barang belum kirim terkadang PO udah masuk. Ya, berarti barang belum jadi udah laku Mas ya. Udah Tinggal balik lagi ke yang tadi kita obrolin adalah mempertahankan dari mutu dan juga kualitas dari masing-masing barang tersebut. Iya. Oke Mas. Kayaknya ini udah agak siang juga, monggo jenengan dilanjutkan pekerjaannya. Terima kasih atas informasinya yang bermanfaat dan semoga sukses terus Mas ya. Ya. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam Mas. Terima kasih banget Mas. Yuk.